Jadi yang paling kita fokuskan adalah bagaimana bagaimana sering membuat orang sering jadi bingung antara data, informasi, dan knowledge ya. Nah, banyak sekali dengan perkembangannya teknologi digital ya sekarang. Kalau dulu mungkin bukti otentiknya mudah ya. Jadi bisa jadi dari surat, ya, dari tulisan dan segala macam. Tapi berkembangnya teknologi komputer itu membuat kita jadi agak susah sedikit ya. Jadi sedikit tricky ya. Karena ada ilmu istilahnya apa ya? Di-encrypt ya. Di-encrypt. Jadi data itu di-encrypt, disembunyikan. Dulu itu ada istilah kalau zaman perang dingin antara blok barat dan blok timur ya, itu waktu perang dingin ada istilahnya steganografi. Jadi kita menyembunyikan informasi itu di balik suatu foto. Jadi foto-foto itu foto, gambar itu informasi rahasia itu di dimasukkan ke dalam gambar. Ini dalam bentuk foto dan segala macam. Atau orang itu menggunakan bahasa-bahasa sandi, tulisan-tulisan kode, sehingga kalau baca di buku, di koran, baik itu tulisannya, informasinya lain, tapi agen-agen rahasia itu bisa menerima atau mengetahui ya, informasi apa yang disampaikan. Ya. Oke. Nah, itu yang kita sebut dengan informasi, ya, suatu informasi. Nah, sebenarnya dari ketiga ini sebenarnya dalam satu family, ya, dalam satu keluarga. Tetapi walaupun dalam satu keluarga, seperti kita, ya, manusia ini, satu keluarga, ada kakak, ada adik, walaupun dia sama-sama fungsinya sebagai manusia, tetapi berbeda-beda ya, antara saya dan kakak saya, walaupun sama-sama juga laki-laki, tetap berbeda ya. Baik itu apa yang dipikirkannya, apa yang akan dilakukannya, itu berbeda. Nah, penjelasan saya tadi sama seperti ini, antara ketiga ini, antara data, informasi, dan knowledge ya. But the truth is that they all mean very different things. Nah, jadi berbeda. Ya, sebenarnya berbeda. Oke. Nah, mari kita lihat satu-satu dulu. Data. Data is understood differently with various sector. Jadi dia agak berbeda di setiap pemakaiannya. Ya. Sedangkan data saja ya, bisa jadi data diri, ya, data diri kita yang di KTP, baik itu yang physically, secara fisik kita lihat di KTP data kita, ataupun data yang di Kementerian Dalam Negeri ya. Jadi Kementerian Dalam Negeri mungkin data yang diambilnya dia lebih banyak lagi ya, data sidik jari ya, data dan segala macam. Nah, itu sebabnya disebut bahwa secara pemahaman ya, data itu berbeda dalam beberapa sektor. Ya. Tapi mari kita lihat dulu lebih dalamnya lagi. Secara basic form, ya, data is set of different symbols and characters whose meaning only become clear when they connect with the context. Di sini kita bisa lihat bahwa data itu satu kumpulan yang uniform, kalau saya katakan ya. Uniform maksudnya satu kumpulan yang bisa dipahami untuk konteks berikutnya ya, mau kita apa. Jadi tidak mungkin lah misalnya contohnya data saya itu digabungkan dengan data meja, gambar meja, data foto saya digabungkan dengan data meja,
betul-betul random dengan data hewan atau dengan data temperatur dan segala macam. Ya. Nah, biasanya kumpulan data ini dia satu kumpulan yang uniform, ya. Tapi dia bisa terdiri dari simbol atau karakter. Ya. Jadi bisa dalam bentuk simbol-simbol atau karakter yang memiliki makna untuk proses berikutnya. Jadi kalau dia masih betul-betul random dan tidak ada maknanya, ya, istilahnya apa ya? Dam itu atau tempat sampah, ya. Ya kita tidak tahu itu kumpulannya apa aja, bisa plastik, bisa meja, bisa kursi, betul-betul random. Nah itu kalau itu sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai data. Data itu adalah kita sudah serpih-serpihkan, kita bisa pisahkan, kemudian nanti kumpulannya itu bisa nanti digunakan untuk proses berikutnya. Ya. Proses pengambilan data bisa diambil ataupun berdasarkan pengukuran, ya. Pengukuran biasanya anak-anak anak sistem komputer itu ngambil data berdasarkan pengukuran observasi. Jadi kita akan menggunakan sensor, apapun sensornya, yang bisa menerjemahkan lingkungan, ya, lingkungan di mana sensor itu diletakkan. Behavior dari lingkungannya itu akan terekam berdasarkan spesifikasi dari sensor. Ya. Jadi ada sensor untuk khusus karbon dioksida, ada sensor khusus misalnya untuk sulfat, ya. Tapi kita meletakkan dalam satu ruangan. Ya. Nah, kemudian dari sensor-sensor itu akan dikumpul apa yang terjadi, ya. Baik itu bentuk tekanan, ketajaman dari ini, nanti dikonversi jadi satu tegangan atau arus, kemudian nanti dari tegangan arusnya kita konversi lagi menjadi satu besaran-besaran yang spesifik. Ya. Kalau mau detailnya nanti kamu belajar tentang sensor. Nah, dari sana nanti kita akan mengumpulkannya. Nah, itu yang disebut dengan data. Ya. Kumpulan-kumpulan data ini ya jangan kumpulan yang random tadi kata saya. Jadi dia ada spesifik, ya, kekhususan. Kita maunya datanya bagaimana, ya. Kemudian lanjut, biasanya mesin akan mengirim atau menerima proses data. Ya. Nah, di sini lagi tren, ya, saya katakan. Kamu pernah kenal yang namanya, bentar, ini kelihatan nggak kamu? Enggak? Apa? Board saya. Masih share PDF, Pak. Oh, bentar ya, bentar. Slow or no internet. Di Zoom-nya kan enggak? Board. Stop dulu. Ini kelihatan whiteboard-nya? Ada, Pak. Oke. Ya. Jadi
kalau dulu ya, waktu tahun 70-an di industri, apapun mesin ya. Ini mesin misalnya. Apapun mesin, ini ada namanya visualisasi, data visual. Data visual ini bisa indikator, lampu, dan segala macam. Layar, dan segala macam lah ya. Gauge. Gauge itu yang kayak gini. Gauge. Tahu gauge nggak? Semacam meteran itu. Ya, meteran manual ya. Ada jarumnya. Gauge itu disebutnya. Gauge ataupun counter ya. Counter itu yang kayak jam gitu. Angka-angka di sini. Kalau dulu zaman ngisi minyak dulu kan, kalau sekarang kan pakai LCD ya. Kalau zaman dulu kan counter itu. Kayak speedometer lama. Itu enggak speedometer motor. Tahu ya? Speedometer lama. Nah, semuanya dulu ini seperti ini. Nah, dari sini ada officernya yang akan mencatat klereknya, klerek yang akan mencatat. Kemudian di kertas ditulis pakai tangan dan segala macam. Ini dulu ya. Kemudian ini yang disebut dengan ya bisa kita katakan kumpulannya ini bisa data, bisa informasi, bisa knowledge, tergantung perspektifnya ya. Nah, ketika kita pindahkan ini, ketika di tahun industrinya sudah agak naik di tahun 80, ini di sekitar tahun di bawah tahun 70-an ya. Kecil dari sama dengan tahun 70-an. Nah, ketika antara tahun di atas tahun 70-an dan di bawah tahun ini mungkin 2000 lah. Tahun 2000 lah. Bahwa satu mesin itu akan terkonek melalui namanya jaringan LAN. LAN. Jadi ini mesin, apapun ini mesin, akan connect dengan misalnya robot, dengan apa, segala macam. Koneksinya sudah menggunakan LAN. Nanti semua informasi datanya akan didam di dalam database ya. Dalam database datanya. Nah, dulu orang nggak tahu untuk apa, jadi sekumpulan data tuh numpuk di sini, numpuk aja, ya. Setting parameter dan segala macamnya, penting tumpuk. Untuk apa ditumpukkan? Kalau dulu fungsinya untuk maintenance. Jadi istilahnya lognya ya. Jadi kalau ada mesin yang mati, dia akan informasi, ya, nanti kita lihat, oh dia mati nih tanggal ini, perbaikin dan segala macam. Belum memperhatikan behavior-nya, behavior dari salah satu mesin ya. Nah, ketika tahun 2000 ke atas, ini mulai dikembangkan yang namanya IoT, ya, Internet of Things, ya. Turunannya nanti macam-macam ya, bisa ke big data, ya, ke apa namanya AI, ya, kecerdasan, kemudian macam-macam lah, banyak, ya. Nah, sekarang semua orang ini kan LAN ini satu jaringan yang lokal area network. Jadi satu kawasan, kalau dia satu pabrik itu ya cuma satu pabrik itulah ya. Nah, kalau sekarang ini dia sudah menggunakan ini. Kalau sudah ini artinya dia sudah wide area network. Jadi saya bisa dari rumah bisa melihat apa yang terjadi di pabrik ya. Seperti kita sekarang ya, kelasnya itu termasuk dalam aplikasi ini ya. Saya di mana, kamu di mana ya, segala macam, tapi kita bisa berkumpul dan membagikan
data, informasi atau knowledge. Ya. Nah, perpindahan ya, di sini. Nah, dari perubahan paradigma ini dalam industri yang disebut dengan apa yang dulu orang tidak memperhatikan industri, sekarang sibuk bicara tentang industri revolusi keempat. Ya. Hingga ya. Padahal banyak sekali yang tidak memahaminya ya. Jadi karena saya dulu S2-nya di desain dan manufaktur ya. Spesialis saya memang di fabrikasi ya. Nah, dari Jogja, ngajar. Nah, kumpulan-kumpulan ini, ya, kumpulan-kumpulan yang kita lihat di sini yang diambil oleh mesin, baik waktu zaman dari sini ke zaman sini, ya, itu bisa saja kita katakan dia satu data, kumpulan data. Kenapa? Dia hampir uniform. Maksudnya uniform adalah ya di pabrik ini, mesin-mesin ini kan. Nah, sekarang kita untuk menerjemahkan kumpulan data ini yang kita sebut dengan nanti namanya informasi. Apa yang bisa kita dapat dari data? Apa yang bisa kita lihat dari data? Nanti dari sini baru kita dapat pengetahuan. Jadi sebenarnya yang ingin saya katakan adalah data, data ini kumpulan Allah Akbar. Nah, kumpulan data ini, ya, ini adalah garda terdepan. Ya, istilahnya kalau satu gedung, kita punya gedungnya sangat rahasia, knowledge ya, atau agen BIN atau agen kantor CIA atau dalam satu gedung. Ini yang kita sebut dengan knowledge ya, yang kita sebut dengan knowledge. Nah, sedangkan informasi itu adalah halaman kita, halaman ini ya. Kemudian data adalah gate terdepan, gerbang, di mana data ini mengambil informasi dari lingkungan di sekitar. Jadi bagaimana data itu kita kumpulkan, itu memang sebaiknya biarlah mesin yang mengumpulkan, karena lebih kalau sudah mesin atau sensor atau apa, itu bisa terverifikasi dengan baik, maka otomatis datanya akan valid. Seperti itu. Ya, jadi gini, contohnya gini. Provider telepon itu akan menyimpan data seluruh data percakapan maupun SMS dan seluruh traffic data apapun di handphone kamu, selagi kamu pakai Google Android ataupun iPhone ataupun apa, yang aplikasinya smart seperti itu, semua aplikasi yang kamu terinstall di dalam handphone kamu, ketika kamu klik, setiap detik, menit ke milisecond ke berapa, itu akan terrecord. Ya. Terrecord, kamu kemana, kamu jawab WA siapa, kamu update foto apa, semua trafficnya yang melalui jaringan digital itu akan terekam di provider. Memang ada yang di encrypt. Encrypt itu artinya apa? Enkapsulasi. Jadi data-data paket data itu nanti kamu akan belajar dalam bentuk sinyal, ya, bit-bit segala macam 0101 paket data itu nanti akan dimasukkan ke dalam satu termos lah istilahnya. Nanti termosnya yang berangkat. Ya. Nah, siapa yang tidak punya kunci untuk membuka termos tadi, kapsul tadi, maka ya tidak akan tahu ataupun paham tentang informasi di dalamnya. Ya. Secure kita di situ. Nah, tetapi kalau kalian melanggar hukum,
melanggar hukum, tindak pidana, dan segala macam, negara atau pengadilan bisa memerintahkan untuk mengambil data itu. Istilahnya data recordnya. Nah, data recordnya itu tinggal pengadilan atau apa meminta kepada pengembangnya, pengembang misalnya WA dan segala macam, atas perintah pengadilan untuk membuka isinya itu. Jadi tidak ada yang bisa dirahasiakan. Ya. Selagi kamu bertindak di namanya di dunia digital, apapun yang kamu lakukan itu tidak ada hebat-hebatnya. Kamu mau cita-cita mau jadi hacker, kamu mau jadi cita-cita mau apa, sudah lah. Nah, ya. Semua bisa di tracing, semua bisa di tracing. Kamu mau main kucing-kucingan, jadi kamu pakai istilahnya ada namanya Tor ya. Kamu mau ganti-ganti IP, jadi selama kamu nyerang, kamu akan ganti-ganti IP, pindah ke apa di router macam-macam di belahan dunia, ya terserah. Tapi hanya tinggal menunggu waktu untuk menangkap kamu. Ya, memang pada saat kamu melakukan menghack ataupun masuk ke satu tempat, memang ketika alarmnya berbunyi, servernya kemudian akan tracing, kamu akan berpindah-pindah negara. Ya. Diri kamu akan terdetek pindah-pindah negara di Australia, di ini ya, IP kamu. Tapi nanti ketika log-log itu terkumpul dan semua connectingnya itu server routernya itu terkonek, kita FBI, CIA dan segala macam akan menangkap kamu. Ya. Jadi kalau menurut saya, pandangan saya, kalau mau berniat melakukan kejahatan, itu tidak usah pakai alat-alat digital. Ya. Lebih hebat lagi ya, kamu fisiknya datang, kemudian melakukannya, kemudian kamu pergi. Ya. Daripada kamu menggunakan digital, semua akan terdeteksi, tinggal menunggu waktunya saja. Seperti itu ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi antara data, informasi, dan knowledge. Halo? Halo? Ya, Pak. Pak, Ya. Ya, ada yang ditanya? Yang paling penting adalah kenapa mata kuliah ini ada, yang harus kamu, karena kita sedang proses transformasi ya. Transformasi itu ya dari kehidupan SMA kamu itu mau masuk ke dunia persiapan kerja. Ya. Nah, berhubung kamu masuk ke ilmu komputer, baik itu sistem komputer, teknik informatik, sistem informasi, dan segala macam, kamu harus memahami bahwa kamu akan mainnya di sini, ya. Bagaimana kita mengambil data, bagaimana, apalagi sistem komputer ya. Jadi kita lebih ke hardware-nya, ya. Bagaimana kita mengoleksi data, kemudian bagaimana kita mengubah data itu menjadi satu informasi yang bermanfaat. Kemudian nanti setelah prosesnya baru kita bisa dapat satu knowledge, ilmu. Ya. Jadi enggak, kalau kamu mau jadi ahli dokter dan segala macam, sebenarnya bisa sih. Tapi kan informasi data yang kita ambil dari dokter itu apa? Misalnya contohnya. Ada yang bisa jelasin? Ada pertanyaan, Pak, bisakah saya cita-citanya mau jadi dokter, ya, tapi saya kecemplung di komputer. Sekarang saya bisa nggak menyumbang knowledge saya untuk hobi saya tadi, dokter? Dengan apa yang kita lakukan? Nah, jawab sekarang, Pak. Ya, Muhammad. Bisa Pak, dengan mengembangkan teknologi di bidang kedokteran, itu Pak.
di bidang CT scan, apa mendukung kemajuan teknologi di bidang dokter, Mbak? Ya, bisa, tapi jawabannya masih umum ya. Boleh, paham saya. Di intinya, yang tadi yang sudah kita pelajarin, ya. Jadi kalau di suatu pekerjaan seperti dokter atau segala macam, itu pasti ada data, ya kan? Datanya itu contohnya apa? Misal data di kedokteran. Contohnya data rekam medis. Ya. Jadi hasil foto torak, CT scan-nya, ya, ataupun USG kehamilan dan segala macam. Nah, tinggal sekarang banyak sekali industri-industri di luar itu tidak memahami pentingnya data, termasuk kampus kita ya. Kampus kita. Karena apa? Karena eh, orang-orang ilkomnya tidak ada menduduki jabatan yang bagi saya sebagai pengambil kebijakan di kampus. Ya. Data mahasiswa, data kamu kan tersimpan. Mulai waktu kamu mau masuk ke Unsri kan ada kamu masukin kan, nama bapak, nama ibu, ya kan, dan segala macam. Nah, ketika data itu terkumpul dari jutaan, dari zaman tahun berapa? Dari zaman tahun 2000-an, mulai dikumpulkan data itu secara digital. Bisakah kita mengubah data itu menjadi informasi? Darisa Putri Amanda, coba jawab. Data siswa saja, data yang kamu isi waktu kamu masuk ke Unsri. Ada kamu ngisi nama bapak, nama ibu, penghasilan, alamat rumah, nomor telepon. Ada kan data itu kan? Iya, Pak. Ketika data-data itu terkumpul, bisa kita ubah menjadi satu informasi atau tidak? Bisa. Contohnya apa? Ayo, contohnya apa? Masih belum connect artinya apa yang saya ceritakan. Ayu Lestari? Iya, Pak. Ya, jawab. Tadi itu apa, Pak, soalnya, Pak? Nggak perhatiin. Sudah, ganti. Fauzan Aulia. Ya, Pak. Ya, jawab. Oh, datanya bisa diubah jadi informasi, Pak. Ya, itu pertanyaan saya, kamu ulangi lagi. Data-data kamu masuk Unsri itu terkumpul. Yang tahu data apa saja yang kamu input, ya kamu sendiri kan. Waktu kamu masuk Unsri, ngisi form apa online atau apa waktu itu. Nomor telepon, alamat rumah. Oke. Nah, setelah data-data terkumpul itu, apakah pemikiran kamu sama seperti orang-orang? Menganggap data itu hanya ya dump saja, dikumpulkan saja, tanpa tidak mengerti informasi di dalamnya. Nah, sekarang bisa enggak data-data itu, data yang kamu masukin ke Unsri itu, bisa kita tarik informasinya? Bisa enggak? Fauzan. Bisa, Pak. Karena dari data itu nanti terkumpul informasi tentang kepribadian dan juga keluarga akan diketahui, Pak. Oke. Sedikit mengarah, tapi kepribadian tidak bisa diketahui dari data-data dasar. Ya, kita bukan horoskop atau ngeliat bintangnya apa, Gemini, Sagittarius, itu ilmu bodoh itu. Nggak ada ini. Jadi dari data-data dasar yang kamu isi tidak bisa kita melihat apa tadi, behavior orang itu nggak bisa. Mungkin yang lainnya, si Dewi Purnama.
tutup Ozan mic. Dewi Purnama, SK1B. Informasi apa yang kita Ya, bisa Pak. dapat? Informasi apa yang bisa kita dapat? Informasi mengenai nilai-nilai Pak, mungkin Pak. Nilai-nilai yang diperoleh kalau dahulunya. Ya, mengarah sih ke situ, tapi sebenarnya bukan itu. Kamu ingat enggak apa data yang kamu waktu mau masuk Unsri itu yang kamu masukkan itu? Ingat enggak kamu? Itu kan enggak ada ininya. Ya, Pak. Nah, hubungannya Fiona, coba Fiona. Fiona Aulia Meidi. Bisa Pak, mungkin kan kemarin kan disuruh kayak ngasih gaji wong tua, terus jumlah saudara, jadi bisa nanti ke UKT kayak itu. UKT lain, Fiona. UKT lain tempatnya ya. Isi formnya lain. Izin menambahi Pak. Hmm. Ini kita bisa mengambil data-data dari mahasiswa tersebut seperti alamat, tempat tinggal, tanggal lahir dan sebagainya Pak. Dan data orang tuanya juga Pak. Iya, Terima iya. kasih. Maksud saya itu kan data. Kita kan bicara, sekarang kan pihak Unsri ini membuat satu form online ataupun form apa yang harus kamu isi. Nah, itu namanya collecting data. Ya. Data itu terkumpul, kamu ngisi saja soalan itu. Nama lengkap, nama bapak, nama ibu. Nah, kemudian data itu mau kita transformasikan menjadi satu informasi. Ya. Nah, gimana caranya? Apa yang bisa? Nah, dari situ sebenarnya kita bisa menganalisis. Jadi tidak bisa kita melihat sifat orang di data itu, tidak bisa. Jadi kita bisa melihat, kan di situ ada data rumah, alamat rumah. Alamat rumahnya di mana. Jadi kita bisa mapping. Ini orang-orang dari kabupaten mana atau wilayah mana yang anak-anaknya banyak sekolah di Unsri. Jadi nanti kita dapat tuh mappingnya, berapa persen dari daerah ini, dari daerah. Nah, bayangkan kalau dari tahun 2000 sampai sekarang, kalau data itu diolah, nanti kita dapat knowledge namanya. Kita sudah dapat informasi, nanti karena dia durasinya begitu lama, kita akan dapat knowledge bahwa ada beberapa daerah yang sumber daya manusianya sangat baik. Ya, jadi gini, misalnya dalam satu kabupaten itu hampir 1.000 orang masuk kuliah di Unsri, walaupun ada juga tempat lain. Oke, kita ignorkan saja tempat lain. Tapi setiap tahunnya mereka menyumbang 1.000. Artinya apa? Artinya ya daerah itu untuk menjawab soal ujian masuk perguruan tinggi ya dia bagus. Setidaknya kualitas gurunya bagus. Ya. Jadi kalau mau nyekolahkan anak, ya masukkan anak di kabupaten daerah situ, lingkungannya bagus. Nah, itu disebut knowledge. Jadi kita harus dapat satu knowledge. Nah, bayangkan sejak kamu kecil dulu, sejak kamu mungkin sudah bisa tulis, ngisi form, ngisi apa dari SMP sampai betul-betul kamu detik ini kuliah, sudah berapa kali kamu memberi informasi data pribadi kamu? Ya. Nah, sekarang orang sibuk bicara tentang revolusi industri keempat. Sedangkan untuk data yang sebelum di industri, untuk data sosial saja, itu tidak diolah seperti itu. Jadi negara kita betul-betul memang sebenarnya jauh di belakang, masih negara berkembang. Kenapa? Karena kalau sudah negara maju, mereka akan di semua lini akan mengatur, mengubah konsep ini tadi, DIK ya.
Dari data ditarik informasi, kemudian kita ada knowledge-nya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau satu wilayah, satu kawasan itu tidak menerapkan DIK ini, ya artinya ya dia menganggap remeh data. Dan untuk apa kita mengisi data? Seperti itu. Ya. Kamu pernah ngisi data kamu di bank nggak? Buka rekening. Pernah ya? Oh, apa? Oh, sampai data survei, gaji, segala macam. Kenapa? Karena mereka akan menarik informasi. Nama, sebenarnya buka rekening aja. Tapi mereka nanti penghasilan kamu berapa. Pernah kan ngisi kertas itu ya? Ya kan? Iya, Mas. Penghasilan sebulan kamu. Kenapa? Nanti dari kumpulan data itu dalam database, itu akan ditarik jadi informasi-informasi. Nah, dari informasi itu nanti baru ada knowledge-nya. Mau ngapain nih? Oke, karena banyak sekali orang yang gini-gini, kita buatkan asuransi kesehatan ini, seperti itu. Ya. Jadi apapun kita dalam mengumpul data, jadi data itu kumpulan yang dari saya ngerti nggak maksud saya? Data itu kumpulan yang uniform dan konteksnya bisa dipakai untuk berikutnya. Jadi seperti ini, data kamu buka rekening bank, itu kan kamu tulis ya. Kan dia nanya nama ini kan, ya enggak? Nah, di form itu dia tidak minta misalnya dia ngumpulkan minta fisiknya sepatu kamu, fisik baju kamu, enggak. Karena yang kita kita deliverkan itu adalah data tulisan tangan kita tadi ya, tentang diri kita. Jadi kita mengisi dalam form bank. Jadi dia bukan dam atau sampah. Maksud saya gini, kita ngisi form, kemudian kita tidak menyerahkan barang lain secara fisik. Handphone kita serahkan ke bank, karena kita mau buka rekening, mobil kita serahkan, bukan. Data-data itu bukan. Jadi data itu adalah satu uniform data. Formatnya uniform ya. Oke, paham nggak? Andreas, Bona? Paham? Ya, Pak. Jadi dia uniform. Jadi ketika kita ngisi form atau soalan-soalan itu data. Jadi nanti dari data itu kita olah, baru nanti kita tarik informasi dari situ. Ketika informasinya begitu banyak, repeated terus kita punya, baru nanti kita akan melihat knowledge-nya. Ya. Ini biasanya anak-anak yang masuk di tahun ini nanti dia tamatnya gini. Anak-anak dari daerah ini biasanya lambat tamat. Ya. Nah, itu harusnya diolah. Jadi seharusnya Unsri ini dari dulu datanya ada. Ada beberapa daerah-daerah yang tertinggal di Sumatera Selatan saja. Ya. Nah, daerah-daerah tertinggal itu kita lihat misalnya untuk bidik misi. Ya. Bidik kenapa? Ini misal ya, di kawasan Jalur, Banyuasin Jalur itu dari tahun 2000 sampai ini paling sedikit mengirimkan mahasiswanya untuk kuliah, penduduknya untuk kuliah. Padahal data dari Kemendikbud, SMA-nya banyak. Tapi yang kuliah di Unsri hanya setiap tahunnya 1 orang, 2 orang, misal ini. Nah, inilah data informasi inilah akhirnya nanti jadi knowledge bagi pimpinan bagaimana mentreatment. Oke, di daerah lain kita stop bidik misinya kita dari tempat lain kita ambil khusus semua di tahun berikutnya bidik misinya dari Jalur seperti itu. Oke. Fiona, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Terus apa lagi nih? Fajar, Iya, Pak. pertanyaan? Pak. Oke. Nah, sekarang
Yang lainnya kemana? Ini tidak bisa Izin, masuk, Pak. tidak bisa Roomnya masuk. penuhan, Pak. Iya, 100, Pak. iya, saya tidak bisa pakai ya, Zoom kantor karena ini apa? Dipakai kuliah umum. Oke, nanti dikasih tahu aja yang lainnya ya. Nah, jadi saya kasih tugas, catat tugas sampai kertas semua. Nanti yang tidak ada dikasih tahu ya. Makia, apa cak loyo itu? Nah, sarapan dulu. Nah, ini ya. Kelihatan layar ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Tugas, kamu pilih setiap tugas ini aja lah ya, masing-masing atau kelompok maunya. Individu aja, Pak. Ya, individu aja, simple kok. Ya, kita akan bicara tentang data, lalu sih export library. Tentang apa ini? Bentar. Oke, jadi tugasnya ini kita bicara tentang jadi kita bicara tentang data, kemudian informasi, kemudian kita bicara tentang knowledge. Jadi setiap orang cari data apapun. Ya, data bisa data isian, data apa, ya? Data mesin, data temperatur, data apa, apapun contoh. Ya, paham? Paham nggak? Paham. Paham, Pak. Data, kemudian dari data tadi kamu mapping, nah, namanya mapping. Probability kemungkinan informasi apa yang bisa kita tarik dari data ini, ngerti nggak? Iya, Pak. Ya, Pak. Jadi kalau di datanya itu ada alamat, ya, misal contoh aja lah. Alamat kita bisa informasi apa yang kita tarik, apa mapping pengguna. Oke, jadi nanti istilahnya kalau ada gambar wilayah Sumatera Selatan, ini kota Palembang, nanti kita bisa tahu pembeli kita dari mana saja, ya, dan segala macam. Nah, dari informasi ini harus ini misalnya satu bundel ya, satu bundel data
Maka ketika ini di informasi ini kita harus mencarinya banyak informasinya ya. Jadi bisa kita kumpulkan lagi, kita tarik, nanti sudah dari banyak informasi baru pindah ke knowledge. Jadi dia tidak maksud saya gini, tidak bisa one to one point to point tidak bisa. Maksudnya gini, kalau kamu masih punya ini dalam realnya, kalau kamu cuma punya satu data isian KTP saya. Kemudian kamu tarik informasi. Ya. Informasinya presisi atau tidak? Tidak, tapi ada informasinya ya. Tapi kualitasnya enggak, karena cuma satu datanya ya. Ya. Dapat informasi, kita dapat informasi, tapi kualitasnya jelek. Nah, setelah cuma satu, apakah dia bisa jadi ada knowledge-nya di situ? Karena kualitasnya hanya kecil, ya enggak? Paham? Paham, Pak. Nah, paham ya? Muhammad Iksan, Muhammad Ikhlas. Firmansyah paham? Paham, Pak. Jadi apa? Ini harus banyak. Bandelnya harus banyak. Misal kalau dia, ini contoh saja ya, tapi nanti waktu kamu menulis tugasnya terserah contohnya apa. Enggak perlu banyak betul, enggak perlu. Ya, 10 cukup, atau data apa, misal contoh samplingnya. Ya. Contohnya ini 100. Dari 100 orang atau 100 ini kan di dalamnya itu setiap satunya itu ada lagi isian-isiannya kan? Ngerti enggak? Andrian misalnya. Ini dari 101 kelas ini disuruh ngisi form. Ini data Andrian satu. Saat ini adalah bagian dari 100. Nah, sedangkan Andrian Kaspari ini dia punya datanya nama, tanggal lahir, ini, ngerti? Ngerti? Iya, Paham ya? Pak. Ya. Nah, ya bayangkan, jadi 100 dikali berapa data ini? Kalau ada 10, ya 100 kali 10 ada 1000 informasi. Ya, sekitar 1000 informasi. Nah, di mapping lah 1000 informasi itu. Apa yang bisa kita cari, gali dari dari informasi-informasi itu. Nah, nanti dapat nih di mapping. Karena dia ada 1000 informasi, kita bisa jadi lebih besar dari 1000 atau bisa jadi lebih kecil dari 1000. Contohnya Pak, kalau lebih besar dari 1000, dia artinya apa? Tree algoritma, turun. Jadi dia turun, ya, tree algoritma. Ini agama, misalnya orangnya Bugis. Orang Bugis itu tinggalnya di daerah mana, bisa jadi mana. Nanti turun. Itu tree algoritma pohon. Tapi kalau dia nanti bisa lebih kecil dari 1000, itu artinya apa? Dia bisa klasifikasi atau di cluster. Ya, dari 100 orang ini, 1000 informasi ini, ada berapa nih yang orang Manado misalnya, atau berapa orang Jawa, seperti itu ya. Nah, jadi ini harus banyak sekali informasinya. Ketika sudah dapat informasi, kita bisa menarik kesimpulan atau dapat knowledge bahwa yang masuk ke data ini kebanyakan orang Bugis misalnya. Seperti itu ya. Nah, ini tugasnya, terserah datanya mau data apa. Datanya mau data apa. Misal data, jadi tidak hanya manusia ya, misal data orang perpanjang ini misalnya kena tilang elektronik, nah, polisi kan nyatet nama, nomor SIM, nomor STN, waktu dia naik kendaraan apa, STNK apa, nomor platnya berapa, datanya ya, kumpul, nanti bisa kita lihat data ininya apa, informasinya apa ya. Jadi segala sekarang ini sangat precise, sangat sangat priceless, price lah data itu. Ya. Jadi yang paling paling serakah kali dengan data ini ya Google ya. Dia ngambil data semua orang, dan dia ngambil di Facebook juga,
ya Facebook segala macam. Ya kalau kita tidak mau menyerahkan data kita, ya kamu tidak bisa masuk ke aplikasi kami. Ya sampai sekarang posisinya seperti itu. Ya, oke. Saya rasa sampai sini aja lah menges ya, udah jam 11. Fitri Al-Fatihah, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Mario Putra, Pak, ada pertanyaan? belum ada, Pak. Al Imron, Al Imron, Ferdi Aprian, Izin nanya Pak, ya. di bagian knowledge itu tuh harus berupa wilayah Pak ya? Enggak, knowledge itu apa yang bisa kita pelajari dari banyak informasi. Ini kan kamu kan enggak spesialisnya di bidang itu, knowledge ya. Tapi kamu untuk tugasnya kamu kira-kira aja apa. Tapi harus ada link dengan informasi yang kamu kumpulkan dari data, ngerti nggak? Nggak harus wilayah, nggak harus ini. Apa kan? Misalnya kamu bisa mengetahui banyaklah plat ganjil yang ketangkep, ataupun apa knowledge ya, yang sehingga kamu knowledge itu gini loh. Setelah kamu tahu ada data, kamu setelah dapat informasi, knowledge itu adalah bisa jadi preventif. Oh, saya tidak boleh ke sana. Oh, saya karena dari informasi yang saya dapat ini gini seperti itu, ngerti nggak? Atau kalau kamu mau ininya, knowledge itu ketika kamu mau mengolah data supaya bagus lagi, gitu. Ya, ada knowledge-nya. Misalnya data penjual pempek, kumpulin ada pempek candy, pempek apa lagi, noni, pempek king, pempek macam-macam lah, banyak pempek ya. Kemudian kamu suruh orang nyicipin, kalau pempeknya sih rata-rata just so-so ya, maksud saya tidak terlalu beda jauh pempeknya. Yang membedakan adalah cukanya. Nah, cukanya tuh ya kamu coba cari informasi dia buat dari kumpulin datanya seberapa enak, mana yang enak. Nah, nanti kita dari seluruh datanya kita cari informasi apa yang bisa kita dapat, bahwa pempek-pempek di seberang ulu lebih enak daripada pempek yang cuka pempek dari seberang ilir. Itu informasi setelah mengolah data. Nah, knowledge-nya apa? Jadi knowledge-nya kalau mau makan pempek enak, itu ke ulu, jangan ke ilir. Nah, seperti itu. Itu maksudnya. Jadi knowledge itu adalah bagaimana kita mengetahui dari informasi untuk kita mencegah atau kita mengikuti atau apa gitu, knowledge-nya. Jadi ini tidak ada benar atau salah tugasnya nanti ya, tapi learning proses untuk kamu memahami ya. Jadi kedepannya kalau kamu nginstal aplikasi, ngisi form, ngisi apa, tidak semuanya harus diisi. Jadi kalau di internet kan di arteris ya, tanda arteris, dikasih tanda merah ya. Jadi kalau form yang di bank itu tidak semuanya harus kamu isi, kamu bisa tinggalkan. Data-data yang pentingnya aja diisi, jangan semuanya harus diisi ya. Tria Lailani, paham? Paham, Pak. Abdul Kudus, Fahmi? Paham, Pak. Oke, 2 orang lagi lah saya panggil. Debbie Yuliani? Paham, Pak. Ini 1 lagi. Wah, sudah menutup mulut. Meli Junita. Mic-nya Meli. Paham, Pak. Oke.
kerjain, tidak usah saling contoh, berdasarkan pemahaman kamu sendiri. Ya, satu dua lembar saja ya, 1-2 lembar, nanti dikonvert ke PDF, nanti dikirimkan ke Andrian Kaspari ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih, saya tutup. Nggak ada lagi pertanyaannya? Deadline-nya, Pak. Ya, minggu depan lah. Tergantung Andrian lah, kapan. Ya, saya kalau sudah masuk kelasnya nanti tugasnya sudah terkumpul di Andrian. Ya. Pokoknya saya kasih tahu, tugasnya tidak ada benar atau salah. Karena susah. Tapi maksud saya ngasih tugas ini supaya kamu berpikir bagaimana pola pentingnya pengumpulan data, pola bagaimana kita menarik informasi dari data, pola bagaimana kita dapat knowledge dari informasi yang kita dapat. Paham? Jadi ya konsep berpikir ya. Jadi tidak usah ini tulis saja. Oh, data yang dikumpulkan, data ini, data apa, informasi yang didapat, ini, probability ya, kemungkinan informasi apa. Jadi tidak perlu real case, ya. Boleh data manusia, data mesin, ya. Data mesin. Misal kamu senang mobil, senang motor. Jadi data-data temperatur, data piston, data aliran bahan bakar, data ini kamu kumpulkan dari chip kumpulkan ke flash disk. Nanti dapat temperatur ini, ketika speed sekian dapat ini. Itu kan data ya. Nah, informasinya apa? Nanti dari informasinya, oh, kalau saya jalan di kecepatan 90, konsumsi bahan bakar saya sekian, gini. Ah ya, informasi yang didapat. Nanti knowledge-nya apa? Jadi kalau saya mau hemat bahan bakar di jalan yang datar, bukan jalan pergunungan, saya harus jalan minimal 100 km per jam. Tidak boleh bukan minimal. Tidak boleh lebih dari itu, tidak boleh kurang. Kalau kurang dia boros, kalau di atas itu dia boros. Nah, seperti itu. Paham? Yang suka motor siapa? Jaren. Ren? Ya, Pak. Anak motor bukan? Bukan, Pak. Siapa anak motor, anak mobil? Tidak ngerti. Anak sepeda, musim Covid, sepedaan. Sarong sepeda. Nak ukur apa yang nak diukur? Ya sudah, tetap semangat ya. Jaga kesehatan, protokol kesehatan. Kalau di luar tetap pakai masker. Kalau sendiri jangan pakai masker, nanti dikira orang gila. Ya. Jadi kalau keluar-keluar, banyak ketemu orang pakai masker. Tapi kalau di kamar sendirian jangan pakai masker, ya. Orang gila. Tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kita pamit ya. Iya, Pak.